Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ananda sekalian, siswa kelas 7 SMP Murni. Hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan literasi. Di dalam ketentuan hari ini, daftarnya materi kita hari ini adalah tentang pendidikan karakter dan pengenalan kurikulum K13. Yang pertama kita bahas dulu tentang pendidikan karakter. Apakah Ananda sehat hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan waktu, diberikan kesehatan untuk dapat menjalankan kegiatan belajar kita hari ini, di mana siswa kelas 7 sudah diberikan materi untuk pengenalan lingkungan sekolah 12, 13, dan 14. Nah, untuk hari kedua ini materi kita tentang bagaimana pendidikan karakter itu di sekolah. Baik Ananda sekalian, kita harus tahu dulu apa yang maksud dengan pendidikan karakter. Karena kalau orang menyebutkan karakter itu karakternya tidak bagus nih, kita harus tahu dulu yang karakter itu apa. Nah, sekarang Ibu akan beritahukan bahwa yang disebut dengan pendidikan karakter itu yaitu suatu usaha yang terencana, direncanakan, terarah itu bagi sekolah melalui lingkungan pembelajaran. Nah, itu karakternya. Untuk bisa kita tumbuh dan berkembang, mengembangkan potensi diri, kemudian bagaimana kita belajar berkepribadian yang baik, bermoral yang baik, berakhlak yang baik, dan berefek positif bagi lingkungan kita dan bagi masyarakat. Nah, itu pembelajaran karakter kalau di sekolah. Yang diajarkan oleh guru, baik dari pembelajaran, mereka akan memberikan kepada kita bagaimana kita bisa berakhlak baik, punya hati nurani, sehingga kita bisa menyebarkan kepada kawan-kawan kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Itu yang pertama. Lalu kita harus tahu juga, dengan adanya pendidikan karakter itu, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sana. Kita lihat nilai-nilai yang bisa diambil dari situ. Yang pertama adalah dari segi religius. Religius itu kita dapat mengembangkan dari segi agama, kemudian juga dalam kita menerapkan agama apa yang kita anut. Nah, itu dari segi religius. Kemudian yang kedua, nasionalis. Nah, kalau dari nasionalis kita bisa menunjukkan melalui apresiasi budaya. Apa budaya bangsa kita? Apresiasi budaya apa yang diberikan oleh negara kita, bisa menjaga lingkungan sekolah, kemudian taat akan hukum, disiplin, dan menghormati keragaman budaya, suku, bangsa, dan agama. Itu dari segi nasionalis. Di Yayasan Murni itu yang lebih ditonjolkan, karena sekolah kita berwawasan nasionalis. Maka untuk pendidikan karakter, poin kedua dari nilai-nilai daripada karakter itu sangat banyak sekali di Yayasan Murni, terutama di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, nilai yang dapat kita ambil dari pendidikan karakter itu adalah integritas. Nah, apa yang maksud dengan integritas itu? Sikap tanggung jawab, konsisten terhadap tindakan dan perkataan berdasarkan kebenaran. Itu integritas kita, ya. Menghargai martabat individu, mampu menunjukkan keteladanan. Nah, kalau kita merasa bersalah, kalau kita memang mengakui bahwa kita bersalah, tunjukkan bahwa kita itu memang bersalah dan meminta maaf. Itu karakter yang bisa kita lihat dari segi integritas. Bisa menyatukan diri dengan lingkungan, bisa kita membaca lingkungan kita sehingga kita bisa bersatu di tengah-tengah perbedaan. Itu integritas. Yang keempat, mengajarkan tentang kemandirian. Kenapa kemandirian disebutkan di situ? Karena menjadi seorang pelajar itu sepanjang hayat. Nah, jadi tidak hanya SD, SMP, sebentar. Menjadi seorang pembelajar itu sepanjang hayat.
Mengapa dikatakan demikian? Tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di bangku yang formal, di bangku informal pun kita bisa belajar. Artinya mempergunakan segala tenaga, pikiran kita, waktu kita untuk merealisasikan harapan kita, untuk membawa mimpi kita menjadi suatu cita-cita dan kenyataan. Itu mandiri dari segi pribadi kita masing-masing. Kemudian yang kelima adalah gotong royong. Pendidikan karakter yang diajarkan itu mencakup nilai 5, yaitu berharap peserta didik ini, berharap kamu sekalian bisa menunjukkan sikap menghargai sesama, bisa dapat bekerja sama, bisa tolong menolong, memiliki simpati, empati dan rasa solidaritas. Itu juga banyak diajarkan di sekolah kita ini, karena kita mengayomi perbedaan. Itu visi daripada sekolah kita. Perbedaan sangat banyak di sekolah kita ini, ada dari segi agama, dari segi ras, ekonomi, lingkungan dan segala macam. Itu dari situ sudah banyak kita ambil. Di situ perbedaan yang paling banyak nasionalis itu berasal dari ada di sekolah kita ini. Itu nilai-nilai yang didapat dari pendidikan karakter. Apa fungsinya? Kalau kita lihatkan fungsi yang dapat kita ambil dari pendidikan karakter itu, tadi sudah dijabarkan bahwa pendidikan karakter itu membentuk dan mengembangkan potensi dalam diri, ya. Kemudian berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik. Nah, itu fungsinya. Yang kedua, penguatan dan perbaikan diri. Yang ketiga, penyaring, supaya kita bisa membeda-bedakan, memilah-milih mana yang baik, mana yang tidak. Nah, itu penyaring namanya pendidikan karakter itu. Itu fungsinya. Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu juga kita bisa. Setiap ada statement, setiap ada pernyataan, kita memberikan suatu pengarahan, pembelajaran, mesti ada contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kalau di sekolah, pembelajaran tentang pendidikan karakter itu, yang pertama olah pikir. Itu contohnya ya di dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua olah hati. Nah, itu yang disebut dengan etika spiritual itu tadi. Religius, kita mengolah hati kita bahwa kita tidak hidup sendiri. Kemudian yang ketiga estetika. Estetika itu olah rasa. Kita di sini terutama maksud kepada Pancasila, butir keberapa itu butir kita harus tepo seliro. Itu dari jabaran dari Pancasila itu semuanya berperi kemanusiaan. Itu ada di situ olah rasa, sehingga kita tidak seenaknya berbuat apa saja tanpa mempertimbangkan perasaan orang. Itu yang ketiga. Yang keempat ada namanya kinestetik olahraga. Nah, itu semua didapatkan dari pembelajaran ekskul, kokurikuler dan pembelajaran lain yang bisa membawa kita kepada pendidikan karakter yang lebih baik. Itu kira-kira sementara tentang pendidikan karakter. Berhubungan dengan materi kedua tentang kurikulum K13. Semua yang ada kita terangkan di karakter itu tadi, itulah yang kamu dapatkan dari pembelajaran K13. Tidak hanya kamu membaca dari buku, mendapatkan dari guru, tapi juga mengolah diri sendiri, dapat bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran itu tidak hanya dari buku, tidak hanya dari guru, tapi kamu juga mencari, menggali potensi diri untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis kepada kurikulum K13. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan terangkan lagi dengan jelas, karena kita hari ini pembelajaran daring atau pengenalan lingkungan sekolah itu dengan daring, maka Ananda tidak bisa memberikan hanya jawab kepada Ibu. Setelah kita tatap muka nanti, kita akan memberikan pembelajaran yang lebih bisa diketahui secara face to face. Begitu saja. Terima kasih Ananda sekalian. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dapat menerima pembelajaran lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi.